Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan mencoba kembali untuk teknis penulisan yang nantinya akan bisa kalian manfaatkan ketika menulis sebuah skripsi. Kemarin kita sudah coba bahas tentang bagaimana cara membuat daftar pustaka otomatis sekaligus dengan citasinya. Di video kali ini akan kita coba sama-sama gimana sih caranya bikin daftar isi otomatis, kemudian daftar gambar, daftar tabel, beserta dengan captionnya. Sebelum itu, saya pengen kalian memahami bahwasannya kalau di Microsoft Word sebenarnya sudah ada guideline di atas ini yang namanya adalah styling. Di sana sudah ada heading 1, heading 2, title, subtitle, normal, dan lain sebagainya. Kalau mau komplit kalian bisa klik ke style panes. Di sini sudah di sini kalau nggak mau normal kita bisa pilih yang keluar semuanya. Oh ini sorry, di list recommend ini ada ganti yang all style. Maka akan keluar semua styling yang ada di Microsoft Word. Yang perlu dipahami adalah untuk membuat daftar isi otomatis, kita akan coba itu dulu. Yang pertama adalah terkait dengan heading. Heading ini kalau di web kalian udah biasa itu kan ada yang H1, H2, H3 dan seterusnya. Itu merupakan sebenarnya penanda antara judul, subjudulnya lagi dan seterusnya. Levelnya berdasarkan dengan nomor headingnya ini. Jadi kalau kita membuat satu judul atau subbab gitu ya, nama babnya, kita bisa pakai heading. Kalau title ini biasanya dipakai di judul laporannya. Kalau bab kita biasanya pakai heading, subbab kita pakai heading 2, kemudian yang subbabnya lagi kita pakai heading yang ketiga dan seterusnya. Kalau di sini nggak muncul, kalian bisa ambil di style panes. Oke. Kemudian biasanya format yang di atas ini adalah formatnya sih defaultnya Microsoft Word. Gimana cara gantinya? Misal ini ada normal. Normal ini adalah untuk paragraf biasa ya. Seperti ini adalah normal. Kita mau ganti supaya nantinya ke bawahnya akan mengikuti stylenya. Kita tinggal ganti aja, klik kanan, modify. Kemudian kalian boleh ganti. Biasanya kan kalau skripsi Times New Roman ya. Kemudian fontnya jangan besar-besar juga. Biasanya cuma 11. Oke, dia akan ganti ke Times New Roman. Semua style yang merujuk ke normal akan mengganti fontnya dengan Times New Roman sesuai dengan yang normal ini. Yang no spacing kita cek aja, dia normal karena dia sudah ngomong di sini style type based on-nya nggak ada, dia tetap ganti. Kemudian yang ini masih belum ganti untuk heading 1, boleh kamu mau ganti juga yang lain juga boleh. Di sini ada fontnya, kemudian ada ukuran dan warna. Coba kita ganti hitam karena biasanya kalau laporan resmi kan nggak ada warna-warninya itu. Oke, sudah. Kita mau ganti yang lain juga, misal heading 2 ini juga ke hitam. Ambil aja di style panes. Kemudian ininya ganti. Oke, hitam, heading 3 kita ganti juga. Kemudian kita ganti ke hitam juga. Heading 4 ini sangat jarang sekali, biasanya sampai deep banget sampai ke 4 ini biasanya jarang, tapi kalau kita perlukan ya sudah kita format juga. Kita kasih warna hitam. Oke. Sudah selesai, sekarang bagaimana caranya bikin daftar otomatis? Kuncinya ada di heading. Untuk nanti supaya keindeks sama daftar isi otomatisnya. Jadi untuk babnya, biasanya kan yang dimasukkan ke daftar isi kan nama babnya ya. Kita pakai dia heading. Entah nanti kalian pakai numbering atau enggak. Yang jelas kalau mau dia diindeks sama daftar isi otomatisnya harus kalian pakai nih si heading. Contoh pertama ini adalah bab 1. Oke, kita pakai heading 1.
Kemudian saya mau subbabnya lagi. Subbabnya saya mau pakai heading 2. Di sana nggak keluar. Kita keluarkan aja deh style paints. Kemudian ini adalah subbab. Biasanya kan ini 1.1 ya. Ini saya ganti 1. Di sana kelihatan nih, dia masih normal. Kalau mau diganti ya udah di bold aja, di block. Kemudian ganti heading 2. Oke, beres. Mau di subbab 1.1.1 titik lagi. Misal ya ini masih belum pakai numbering. Kalau nanti pakai numbering silahkan di style kan di sini. Kita akan coba bahas di lain video. Di subbab 3. Oke, beres. Sekarang di dalamnya sini misal saya mau kasih sebuah paragraf gitu ya. Kita cari aja random. Jangan ke FB. Kita langsung ke cari aja Google lorem ipsum. Oke, kita klik aja. Ini contoh lorem ipsum generate 5 paragraf ya, generate lorem. Oke, saya copy aja 1 paragraf. Copy, kita balik ke Word. Kita kasih sana. Oke, karena ini hasil kopas, dia stylingnya nggak ngikut, berarti kan harus dibikin normal. Kasihkan ke normal. Oke, beres. Justify boleh. Ini juga jangan lupa ya, biasanya beberapa mahasiswa juga lupa ini. Kalau memang disuruhnya align live ya align live. Tapi kalau stylenya justify ya dibikin rata kanan sama kiri. Biasanya format kita menggunakan yang rata kanan kiri. Yang bawah juga sama. Saya kasih. Kemudian saya merge destination formatting. Oke. Saya bikin justify. Oke. Yang bawah juga sama. Saya copy dari sini aja. Oke. Sama. Saya save dulu. Ke desktop aja. Demo. Oke. Kalau sudah, biasanya kan daftar isi ada di atas tuh. Ya udah, ini saya pindahin aja. Saya mau pindah ngasih halaman di atasnya, saya ke layout aja. Saya suruh dia pindah ke bawah. Oke, break. Ya di bawah. Itu nanti akan kita bahas di kesempatan yang lain ya, yang break tadi itu. Oke, itu dia. Sekarang daftar gambarnya kayak gimana? Daftar gambarnya gampang aja sebenarnya. Ada icon saya kok hilang di kursornya. Daftar gambarnya kita ambil ke reference. Kemudian di sana ada table of content. Kalian pilih aja tuh di situ. Nah, stylingnya mau pakai yang mana atau mau bikin custom juga bisa. Ini saya contohkan yang paling gampang, ya udah. Saya masukin. Ini udah jadi. Tanpa kalian harus mikir titik-titiknya ini. Nah, kalau kalian bikin manual kayak gini ya capek, gitu kan ya. Mau style yang lain ya monggo. Kalau nggak suka pakai yang itu atau mungkin mau bikin sendiri silahkan. Nanti disesuaikan dengan format laporannya saja. Misal custom mau kayak gini, yang dikeluarkan mana aja, kemudian mau pakai dash, mau pakai titik-titik, bentuknya kayak gini boleh dan lain sebagainya. Semuanya bisa diatur di sini. Ini urutannya 1, heading 1, 2 ditampilkan kedua, heading 3 di level yang ketiga dan seterusnya. Oke, sama aja jadinya. Kalau nanti dah daftar isi otomatis, dia akan link sama headingnya. Misal kita klik ini ya, diklik dia akan pindah ke sana. Ini sama juga,
klik akan di bedah sana. Kemudian tandanya kalau table of contentnya udah benar, si daftar isinya udah benar, kalian bisa cek di view. Kemudian di sini ada navigation pane. Itu nanti bagian yang ini. Nah, ini akan keluar. Ini akan sangat-sangat memudahkan kalian untuk menavigasi bagian mana yang perlu dibenerin. Nah, ini navigation pane. Tapi kalau kalian bikinnya nggak pakai heading tadi, mustahil itu keluar. Itu dia. Kemudian di video selanjutnya akan kita coba bahas tentang bagaimana caranya membuat daftar gambar otomatis berserta bikin captionnya. Daftar gambar akan saya gabungkan langsung dengan bagaimana cara membuat daftar tabel dan caption tabel secara otomatis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.